Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu dari SDN 3 Kerjo Kidul, calon guru penggerak angkatan 7, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antara modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nilai dan peran guru penggerak. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut, maka seorang pendidik harus memiliki nilai sehingga dapat menjalankan peran menuntun peserta didik dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. Adapun nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, sehingga dari nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan suatu peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud bila kita saling bekerja sama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat menimbulkan rasa nyaman pada peserta didik sehingga mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap dirinya. Refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Adapun pertanyaannya adalah yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Sejatinya manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sehingga kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang seharusnya kita lakukan adalah kita berperan sebagai manajer. Dalam penerapan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Ada. Hal yang menarik untuk saya adalah ketika saya menerapkan restitusi posisi kontrol sebagai manajer, maka saya merasa benar-benar menjadi guru yang dapat mendidik siswa dengan baik. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, menerapkan budaya positif harus terencana pelaksanaannya sesuai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman saya adalah ketika mendidik siswa supaya menerapkan disiplin positif, mendapatkan mudahan karena sudah mendapatkan ilmu bahwa kita harus berperan sebagai manajer, sehingga kita dapat meluruskan kesalahan dan dapat mengembalikan peserta didik dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat merasa bersyukur sekali karena dapat mendidik siswa dengan baik. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah saya sudah berperan sebagai manajer. Yang perlu saya tingkatkan adalah saya harus konsisten dalam menjalankan perubahan ke arah yang lebih baik. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling saya pakai? Bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Saya sering memakai posisi pemantau, sehingga murid melakukan kebaikan karena ingin suatu hal, pujian, hadiah, atau apapun yang sifatnya imbal balik. Setelah saya mempelajari modul ini, saya berperan sebagai manajer, sehingga posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Perbedaan pencapaian posisi manajer di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi? Ketika menghadapi permasalahan murid saya, jika iya, tahap mana yang saya praktekkan? Bagaimana saya mempraktekannya? Pernah, tetapi belum sempurna karena murid masih ada perasaan malu walaupun sudah berani jujur. Tahapan yang sudah saya praktekkan adalah 1. Menstabilkan identitas dan 2. Validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada menanyakan keyakinan
karena selama ini saya menyelesaikan masalah dengan cara saya tidak menanyakan pendapat peserta didik. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama dengan semua warga sekolah agar dapat mewujudkan budaya positif. Terima kasih. Ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dan refleksinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.